Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Karopenmas. Ini sebenarnya memang mungkin dari Polri sendiri juga akan dilakukan pengusutan begitu ya terkait hal ini. Tapi banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya mengenai harta yang dimiliki oleh AKBP Akhirudin, belum lagi flexing-flexing di media sosial. Di mana juga tadi dikatakan oleh Arif Fadil bahwa sebenarnya PPATK sudah memblokir dari rekening AKBP Akhirudin, kemudian juga ada BBM ilegal yang dimana Pertamina tidak memberikan izin. Terkait hal ini, Pak Karopenmas, sebenarnya dari Polri sendiri kebijakannya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kebijakan itu mendasari aturan. Aturan bagi setiap pejabat anggota Polri ya untuk membuat laporan kekayaan yang miliki ya. Dan laporan itu harus disampaikan sehingga dan juga harus diupdate ya tentang progres atau perkembangan dari laporan kekayaan setiap anggota Polri. Nah ini yang harus dipertanggungjawabkan seperti laporan LHKPN daripada AKBP Akhirudin yang nilainya tidak sesuai. Nah tentu ini akan ditelusuri oleh PPATK ya. Dan tentu seperti yang saya katakan tadi, ketika dalam proses yang bersangkutan nanti ditemukan adanya perbuatan pidana yang sedang diusut saat ini, apakah itu gratifikasi atau melakukan tindakan-tindakan ilegal lainnya, maka tentu ini akan diproses pidananya. Selain daripada proses-proses dari kasus awalnya yang mana yang bersangkutan terlibat dalam hal proses pembiaran atas perbuatan penganiayaan anaknya terhadap korban. Baik, Pak Karo, tapi Ini kalau kita sedikit melihat di kasus FS dan juga TM di mana yang satu divonis mati dan dituntut mati begitu ya Pak. Maksudnya di kasus ini apakah juga dari Polri sendiri akan memberikan efek jera kepada AKBP Akhirudin? Apakah misalnya sidang etik ini bisa sampai nanti pemecatan begitu Pak? Kita akan lihat dulu sejauh mana ya, terlalu dini untuk mengatakan ini. Tim atau majelis daripada sidang kode etik nanti akan menilai sejauh mana, karena ini akan di sidang dulu ya. Nanti akan menjadi penilaian apakah yang bersangkutan masih pantas menjadi anggota Polri atau tidak. Ya, kita lihat saja Mbak. Mungkin juga sebagian pihak ya Pak Karopenmas menjadikan ini sebagai doa ya kepada institusi, kepada Pak Karopenmas, Pak Ahmad Ramadan, Pak Kapolri juga tentunya untuk semakin giat lagi untuk melakukan pembersihan, ya, kan begitu. Benar. Nah, karena begini Pak Karopenmas, kalau dikatakan cukup signifikan temuan PPATK ini agak sulit untuk diterima di akal gitu ya mungkin. Apakah dia seorang diri ataukah mungkin juga terlibat juga beberapa oknum lainnya? Nah, kita tidak tahu dan tentunya di sini Polda Sumatera Utara yang saat ini sedang akan mendalaminya begitu ya Pak Karopenmas. Nah, tapi bagaimana Pak Karopenmas mewakili institusi Polri bisa meyakinkan lagi kepada publik bahwa pembersihan ini, sapu yang akan digunakan ini benar-benar Pak. Nah, gitu loh Pak. Silakan mungkin Pak Karopenmas. Ya. Yang pertama saya katakan bahwa perintah instruksi kepada jajaran ya, dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir itu jelas ya, bahwa apa aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anggota Polri sampai gaya hidup itu sudah diberikan arahan ya, dan itu berulang-ulang harus disampaikan kepada anggota Polri. Tidak melakukan pungli, tidak mencari kesalahan, dan tidak melakukan perbuatan yang nantinya akan menurunkan citra Polri. Nah, apabila masih ada anggota yang melakukan seperti itu, maka itu adalah perbuatan yang melanggar ya, melanggar etika, melanggar disiplin, bahkan melanggar pidana.
Dan itu resiko harus diterima bagi para pelanggar-pelanggar tersebut. Nah, karena dia telah mencoreng citra Polri itu sendiri. Nah, tentu ini menjadi momentum ya, momentum baik bagi pembenahan Polri. Dan ini juga menjadi contoh ya kepada setiap anggota Polri, setiap anggota Polri yang lain, seluruh anggota Polri ya. Kalau Anda berbuat seperti ini, resiko yang Anda tanggung adalah ini. Seperti kita melihat proses yang dialami FS, TM, dan sekarang Akhirudin Hasibuan. Nah, tentu ini harus menjadi pelajaran bagi institusi Polri, pelajaran bagi setiap anggota Polri agar tidak berbuat yang sama. Nah, ini kita ambil positifnya, ini merupakan sebuah pelajaran ya, agar anggota Polri tidak seperti itu. Dan tentu kita telah mengingatkan kepada seluruh anggota Polri agar para katakanlah netizen, siapapun yang mengkritik Polri adalah kepedulian terhadap Polri. Dan tentu Bentuk cinta juga mungkin Pak Karwo. Kita mengucapkan terima kasih ya, karena masyarakat turut melakukan pengawasan. Tentu ini kita positifnya bertujuan untuk agar Polri Kebaikan dari menjadi Polri lebih sendiri. baik. Baik. Amin. Baik, Bang Edi, tadi kan Ya. memang dikatakan sebenarnya kebijakannya udah ada, Ya. bahkan arahan dari Pak Kapolri juga sudah Sudah jelas jelas, begitu. ya. Tapi apa yang mungkin bisa dilakukan juga melihat masih ada lagi nih kasus Kalau bicara seperti ini, kajian-kajian begitu ya? itu pasti Ya, saya banyak kira ini. makanya kita sangat prihatin sekali ya. Saya kira tidak sedikit, bahkan tadi sampaikan juga, jenderal sekalipun, pejabat utama sekalipun, Kapolri sangat tegas ya. Ya. Kita lihat kemarin Ferdi Sambo langsung pecat, pemberhentian yang tidak hormat. Ya. TM. Kemudian sekarang proses Pak TM ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Betul. Ya, nanti akan menentukan. Vonis hakim akan menentukan nanti apakah diberhentikan atau tidak. Kemudian banyak juga kasus-kasus yang sama yang melibatkan melibatkan anggota Polri. perwira ya? Ya, termasuk nanti juga saya kira AKBP ini, Rudin juga akan mengikuti ya sidang etik ya yang akan dilakukan bulan Mei besok ya. Tentunya nanti semua apa yang terjadi, apa yang menjadi proses penyidikan, termasuk tadi Krimsus melakukan proses penyidikan, Iya. kriminal umum Iya. melakukan proses penyidikan, Propam juga. Propam melakukan penyidikan. Ini akan dikumpulkan. Iya. Kemudian nanti akan diputuskan di dalam sidang etik ancaman atau kira-kira vonis apa nanti akan diberikan kepada yang bersangkutan. Itu tergantung daripada bukti-bukti yang ada di lapangan. Dan ini kita harapkan tentu saja ini harus menjadi bahan pelajaran seperti yang disampaikan Pak Karopenas ya. Kita lihat Pak Kapolri bekerja keras ya kalau kita lihat, terus melakukan pembenahan, terus melakukan pembinaan ya. Namun memang yang kita sayangkan ada saja oknum yang melakukan penyimpangan. Ada saja Iya. oknum, tapi kalau kita terkait dengan pernyataan yang baru beberapa detik atau mungkin beberapa menit lah nih yang disampaikan Iya. oleh Pak Karopenmas, Brigjen Ahmad Ramadan, Iya. jujur saya agak sedikit sedikit takut jadi mah, gitu loh maksudnya. Ya kan? Artinya begini, Iya. mungkinkah akan muncul ketakutan bagi pada mereka yang mungkin saat ini sudah melenceng Iya. dari kitohnya, dari sumpah Iya. mereka sebagai anggota Bayangkara? Makanya kita harapkan ini harus menjadi bahan introspeksi pada seluruh jajaran Polri. Ini harus menjadi bahan pembelajaran. Cukup ya. lah, udah Jangan ini lagi lah. ada yang kejadian seperti ini. Cukup yang terjadi kemarin. Kita lihat aturan juga, itu kan aturan yang baru sebetulnya. Perkap nomor 7 tahun 2002 itu baru. Udah dilanggar lagi sama si Iya, AHA ini udah kan? ada ya. Kemudian kita lihat lagi upaya-upaya pembinaan terus dilakukan, ya. Tapi memang kita juga harus paham ya, untuk mengurus, untuk menjamin 400.000 personel Polri itu tidak mudah ya. Iya, iya. Satu saja yang melakukan Asal pengawasan itu Iya. benar-benar terjadi. Iya, iya. Tapi satu saja yang melakukan kemudian viral, seolah-olah terpersepsi bahwasanya Polri banyak melakukan penyimpangan ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir, tidak ada lagi kejadian yang serupa. Demi Polri yang semakin baik pada masa yang datang. Oke, jadi catatan dari Lemkapi terakhir memang seperti apa untuk kasus ini dan ya jangan sampai ada kasus lainnya. Ya, saya kira memang itu harapan kita dan ini menjadi harapan masyarakat juga. Bagaimana Polri ke depan bisa semakin baik. Saya yakin Kapolri akan bisa terus melakukan. Adakah perlu peraturan tambahan atau Nah. diperketat begitu? Sebetulnya sih kalau kita lihat aturan sudah cukup ya. Sudah ada peraturan Kapolri nomor 7
tahun 2002 udah ada undang-undang Polri yang mengatur dengan tegas. Ada penyimpangan langsung berikan sanksi tegas, ya. Ada aturan-aturan lain juga termasuk juga aturan-aturan yang mengatur bagaimana kinerja Polri ya. Biar profesional, banyak aturan itu. Cuman yang jadi masalah tadi ya, ada oknum yang kira-kira memang ya tidak kita mengerti, tidak dipahami bisa melakukan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini harus menjadi bahan inspeksi, harus menjadi peringatan kepada seluruh jajaran Polri agar bisa bekerja lebih baik lagi dan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada sehingga Polri akan semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat semakin. Mungkin sedikit Bang, kalau misalnya kita mengaca dari kasus TM kan sempat dinyatakan bahwa ini ada persaingan tidak sehat di dalam institusi Polri. Apakah Anda setuju? Apakah memang juga sesama anggota Polri ini juga harus ada mungkin semacam perubahan atau seperti apa Bang? Saya kalau ada persaingan tidak sehat, saya rasanya tidak mungkin ya. Kalau menurut saya, kenapa? Karena bukti-bukti semua kan sudah ada ya. Bukti-bukti yang ada di dalam persidangan sudah muncul. Saksi-saksi juga sudah muncul. Tidak mungkin direkayasa ya. Jadi karena kalau direkayasa pure oknum begitu ya, oknum-oknum yang ini di adalah Polri oknum, ya. Oke. Kita tidak tahu, tetapi ya saya kira memang itu adalah hak yang bersangkutan melakukan pembelaan diri. Tetapi lagi-lagi adalah tentu kita tunggu nanti ya. Oke. Jaksa sudah melakukan penuntutan ya, kemudian nanti tinggal kepada hakim. Hakim nanti akan memberikan putusan tentu mana kira-kira yang Termasuk apakah di kasus Akharidin itu ya? untuk kasus Nah. TM. Ya. Nah, saya ingin menjadikan itu juga sebagai cermin untuk kepolisian menangani kasus yang saat ini menimpa AKBP AH. Ya. Nah, kalau tadi kan dikatakan mungkin semacam kayak intervensi terhadap TM. Nah, kalau misalnya AH menjadi whistleblower, AH menjadi whistleblower terkait juga dengan rekening-rekening fantastis yang dimiliki oleh Aha. ya tidak Yang perlu lain. jauh-jauh. Misalnya di Polda Sumatera Utara. Ya. misalnya seperti itu. Ya, saya kira sih bisa saja ya. Ya, itu kalau kita dia harapkan misalnya kan iya tentunya, ya. Ya asal sepanjang dia memiliki bukti. Nah, itu dia. Ada orang-orang yang lain memiliki perilaku yang sama, tidak apa-apa, itu kan hal yang meringankan ya. Tuh, karena Ya. kemarin kami berbincang dengan Pak Beni Mamoto, kemarin berbincang juga dengan Pak Bambang Rukminto. Mereka mesti nyari, nggak mungkin ini bermain sendiri terkait dengan praktek yang menyebabkan rekeningnya jadi cukup fantastis. Tentu melibatkan juga Pihak-pihak kita tahu, lainnya ya. pihak-pihak yang ada di atas mungkin, atau yang di atasnya lagi mungkin seperti itu. Asalkan ada bukti tadi, Bang. Ya, sepanjang ada bukti, tidak apa-apa, disampaikan saja ya. Oke. Dan saya yakin Kapolda Sumatera Utara tidak akan pernah ragu ya, karena udah jelas perintah Kapolri Sudah tampak, kita sudah jalan, ya, merasakan. kan? Nah, pasti akan melakukan tindakan tegas ya. Oke. Apalagi misalnya ada bukti-bukti Ya. yang mendukung, saya yakin akan diproses. Pak Karopenmas, terakhir dari Anda, setransparansi apa jaminan dalam hal ini mungkin Mabes Polri juga yang akan mengawasi jalannya proses ini di Polda Sumatera Utara? Tentu untuk kasus AKBP AH ini, Propam Mabes Polri juga ikut memonitor dan melakukan pengawasan ya. Nah, Oke. bila terjadi ya apa yang dikatakan tadi, tentu pasti akan ditindaklanjuti ya. Kami pastikan bahwa Polri tidak main-main dalam menangani kasus ini. Baik, terima Pak kasih banyak Karopenmas. Pak Karopenmas, Bang Edi Ya. juga sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Dan selalu, Assalamualaikum. ya.